Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifaida Alhila Ardani dengan NIM 2402111004. Di sini Alifa mau menjelaskan mengapa kita harus berkomunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia itu perlu yang namanya bersosialisasi ya. Bersosialisasi ini meliputi komunikasi dan juga berinteraksi. Dalam komunikasi, ada yang namanya komunikator dan juga komunikan. Lalu, di dalam komunikasi itu pasti ada pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan itu bisa dalam bentuk verbal dan juga bentuk nonverbal. Dan bisa disebut komunikasi jika pesan itu memiliki timbal balik atau respon dari komunikan. Lalu, apa pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena hal ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi, membangun kepercayaan, membangun hubungan, dan juga memecahkan masalah. Dengan komunikasi yang efektif, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan bersama. Lalu, bagaimana komunikasi ini dapat mempengaruhi hubungan antar manusia? Apakah komunikasi mempengaruhi? Jadi, komunikasi dapat mempengaruhi hubungan antara manusia dengan cara membangun kepercayaan, memperkuat ikatan, dan memecahkan konflik. Komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan dan membuatnya menjadi lebih harmonis. Apa yang akan terjadi jika manusia tidak berkomunikasi? Contohnya adalah orang yang antisosial. Jika manusia tidak berkomunikasi, maka akan terjadi kesalahpahaman, konflik, dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Komunikasi yang buruk juga dapat menyebabkan hubungan menjadi renggang, bahkan putus. Komunikasi tidak serta-merta terjadi begitu saja. Pasti ada faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama adalah keterbukaan. Sikap ketersediaan seseorang untuk berbagi informasi, perasaan, dan pikiran secara jujur, sehingga kita dapat merespon dengan tepat. Contohnya adalah ketika si A bercerita tentang nilainya yang jelek, lalu dia berkesimpulan bahwa nilainya yang jelek itu karena dia kurang fokus saat mengerjakan ujian. Lalu si A menceritakan masalahnya tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Akhirnya, sahabatnya dapat merespon dengan tepat. Yang kedua, empati. Empati ini adalah sikap memahami atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya adalah ketika si A sedang sedih karena nilainya dia jelek. Kita nggak cuma ngomong, sabar ya, tapi kita juga mencoba untuk memahami perasaan si A. Yang ketiga, sikap mendukung. Sikap mendukung ini adalah artinya memberikan dukungan moral ataupun motivasi. Contohnya seperti saat si A dan sahabatnya saling memberikan semangat dan dukungan sebelum melaksanakan ujian. Yang keempat, sikap positif. Sikap positif ini artinya memberikan pandangan yang optimis dan saling menghargai. Contoh, ketika sahabat si A memberikan respon yang ramah ketika si A sedang curhat. Itu namanya sikap positif. Yang kelima, kesetaraan. Kesetaraan ini artinya adalah menganggap partner bicaranya ini setara atau selevel. Contohnya dalam diskusi kelompok, semua orang boleh berpendapat tanpa ada yang membeda-bedakan. Dalam sebuah komunikasi, pasti ada sebuah hubungan yang terjadi atau terjalin. Lalu dalam hubungan ini ada sebuah tahapan. Di sini saya akan menjelaskan kurang lebih 6 tahapan dalam hubungan komunikasi. Yang pertama adalah tahapan perkenalan. Contohnya, si A dan si B berkenalan atau bertemu saat maktaf. Lalu mereka ini saling mengenal nama, di mana rumahnya, asal sekolahnya, karena mereka berada di satu kelompok yang sama. Lalu dari tahap perkenalan ini barulah naik ke tahap persahabatan. Di situ mereka sudah mulai saling mengenal satu sama lain lebih jauh, lalu merasa lebih klop. Di sini barulah mereka naik ke tahap hubungan keakraban dan keintiman. Di sini mereka sudah saling lebih mengenal satu sama lain, sudah lebih terbuka lagi. Selanjutnya,
Jika si A ini perempuan dan si B ini laki-laki, lalu mereka merasa mereka ini saling suka, mereka bisa naik ke tahapan suami dan istri. Di tahapan suami dan istri ini, misalnya mereka punya satu orang anak. Ada lagi yang namanya hubungan antara orang tua dan anak. Lalu, misalkan mereka memiliki dua anak, maka ada juga yang disebut tahapan hubungan persaudaraan. Jadi hubungan persaudaraan ini mereka saling mencintai satu sama lain, menjaga satu sama lain karena adanya hubungan persaudaraan dari ibu yang sama dan juga ayah yang sama. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.